Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Rifki. Welcome to my channel. Nah, seperti teman-teman lihat di sini aku pakai filter warung. Jadi bagi teman-teman yang ingin dipakai filternya di opening, tag aja ke Instagramku, Instagramnya ini, dan akan kupilih nanti filter yang unik, menarik, dan lucu. Oke, kita intro dulu. Jadi seperti yang udah teman-teman lihat di judul, aku akan membuat filter deformation ditambah load teman-teman. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Dan kalau udah, kita lanjut ke video tutorialnya. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman buka dulu aplikasi Spire Studio dan jangan lupa download Fast Asset ya teman-teman. Linknya itu ada di deskripsi. Oke, setelah itu, dan kalau udah teman-teman masukin, di sini ada load dan ada fast color load teman-teman. Nah, langsung aja show patch editor dan add object. Kita buat terlebih dahulu loadnya teman-teman. Nah, tambahkan material dan di bagian materialnya kita ubah menjadi flat di shader type-nya. Kita klik panah teksturnya ini teman-teman seperti upload load biasa, dan di bagian kamera kita klik tekstur extraction-nya teman-teman. Nah, ini kita tarik. Dan fast color load-nya juga kita tarik ke patch editor. Hubungkan ke tekstur dan di bagian load ini kita pilih aja langsung load-nya, dan bagian tekstur hubungkan ke material. Oke. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan untuk masukin face distortion atau deformation-nya ini teman-teman, caranya add object dan pilih face tracker. Nah, di face tracker ini kita tambahkan tekstur extraction-nya dan klik kanan pada face tracker. Pilih face mesh. Nah, dia nanti akan seperti ini teman-teman. Ini kita hilangkan, diklik di bagian material 0 dan advanced render option ini kita hilangkan wrap to depth-nya teman-teman. Nah, dia akan seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita tambahkan material di face mesh 0 ini teman-teman. Create new material. Dan di material satunya kita ubah menjadi flat. Dan shader tab-nya dan advanced render option-nya kita hilangkan juga wrap to depth-nya teman-teman. Oke, setelah itu kita tambahkan deformation ya teman-teman, kita tambah. Dan ini kita tambahkan yang udah teman-teman download tadi, linknya udah aku taruh di deskripsi, face distortion and retouching yang unfinished. Pilih object dan face distortion pack. Oke, dia akan seperti ini, dan di bagian face mesh ini teman-teman hilangkan bagian edge dan mode-nya teman-teman. Nah, dia akan putih seperti ini. Tenang aja teman-teman, kita copy fast color load, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, di bagian material 1 tambahkan panah teksturnya ini teman-teman, dan hubungkan ke fast color load. Oke, di bagian face tracker tekstur ini teman-teman tarik juga ke patch editor. Lalu hubungkan ke tekstur yang ada di fast color load untuk wajah. Oke, dan jadi seperti ini teman-teman. Tinggal kita atur semau-maunya teman-teman. Nah, ini di AL scale atau mata kiri scale-nya. Nah, misalkan kita mau ngecilin hidung, ini kita min 35 dan ini 25 lah kira-kira ya teman-teman. Nah, dia akan jadi mancung teman-teman dan hidungnya mungil. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kalau teman-teman ingin custom 3D objeknya teman-teman, itu bisa teman-teman. Kita menggunakan di sini teman-teman. Linknya udah aku taruh di deskripsi, stepengineer.com. Ya, itulah pokoknya teman-teman. Dan di sini kita bisa import. Sebelum itu kita hapus dulu ini. Klik delete di keyboard dan add obj teman-teman.
Nah, di sini kita menggunakan Face Mesh. Linknya juga udah aku taruh di deskripsi dan yang di bagian meshnya teman-teman, bukan di tekstur. Kalau tekstur dia untuk 2D atau 2 dimensi. Dan kalau 3D-nya kita pilih mesh dan yang Face Mesh teman-teman. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini. Ini banyak pilihan toolnya. Misalkan kita menggunakan yang drag. Jadi bisa kita drag and drop. Kita buat wajahnya yang aneh ya teman-teman. Hidungnya kita kecilin, dagunya kita naikin, dan pipinya kita Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kalau mau save-nya teman-teman, ini bisa save OBJ. Nah, dia udah di save dan langsung kita pakai di Spark AR Studio-nya teman-teman. Klik di Face Mesh, lalu di bagian Morph Object ini kita pilih Import New 3D Object teman-teman. Nah, cari file yang udah kita buat tadi dan dia akan jadi teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini teman-teman, kita nggak perlu menggunakan load, jadi supaya lebih real kelihatannya teman-teman. Jadi kita hapus bagian material ini teman-teman, remove, dan bagian canvas 0 ini kita matikan visible teman-teman atau uncheck list. Nah, dia lebih kelihatan real gitu teman-teman. Oke, segini aja video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa di subscribe dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.